love you for infinity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasisa dari Prodi PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan era milenial. Baik, di situ pendidikan merupakan salah satu faktor strategis dalam menciptakan kemajuan bangsa. Pendidikan merupakan ujung tombak dari kemajuan suatu bangsa karena pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang juga berkualitas dan produktif. Sumber daya manusia yang handal akan mendorong suatu negara menjadi negara yang berkompetitif dalam persaingan global. Hanya negara-negara dengan sumber daya manusia yang unggul yang akan mampu bersaing dan menjadi pelaku utama dalam era kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini. Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati setiap 2 Mei merupakan momentum yang tetap bagi bangsa Indonesia untuk melakukan refleksi betapa tantangan dan pekerjaan rumah kita dalam dunia pendidikan nasional sangat besar. Perlu kerja keras dan kerja cerdas untuk mengatasi banyak ketinggalan dalam dunia pendidikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Bab 2 Pasal 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, lanjut pada Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Keberhasilan proses pendidikan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas akan ditentukan oleh banyak faktor, antara lain peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, manajemen pendidikan, dan fasilitas pendidikan. Di samping itu, lingkungan juga akan sangat berpengaruh untuk mendukung keberhasilan proses pendidikan, terutama keluarga, masyarakat, pemerintah, dan swasta, dunia usaha, dan dunia industri. Bagaimana pendidikan di Indonesia selama ini? Mengenai contoh penerapan yang membangun untuk pendidikan di era milenial, mengapa tugas dan peran guru semakin pelik itu dewasa ini sekolah berkembang menjadi lebih modern, didukung oleh teknologi yang semakin modern pula. Perkembangan yang semakin maju menuntut pemikiran siswa semakin kritis, aktif dan reaktif, serta inovatif. Teknologi dapat memudahkan guru dan mencari sumber-sumber pembelajaran. Siswa juga lebih mudah dalam mengakses berbagai sumber pengetahuan. Internet juga banyak digunakan bahkan oleh hampir seluruh sekolah di Indonesia, didukung oleh sistem kurikulum 2013. Sekolah dituntut untuk menggunakan teknologi dan internet dalam proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan tidak hanya siswa yang mampu mempromosikan dan aktif dan penggunaan teknologi, khususnya internet, untuk mencari sebuah pengetahuan, namun
Guru sebagai pendiri dan pengajar juga diwajibkan untuk menguasai penggunaan teknologi, bahkan penerapannya dalam proses belajar mengajar di sekolah. Penerapan teknologi oleh guru dan proses KMB, kegiatan belajar mengajar, dapat berupa pemberian tugas dan pengajaran menggunakan media digital seperti proyektor. Ibu Nur Widyastuti mengatakan bahwa dalam pemberian tugas dan proses pembelajaran yang ia lakukan di MAN 1 Yogyakarta sudah menggunakan teknologi dan internet. Implementasi dalam pembelajaran seperti memberikan tugas kepada siswa agar mencari sebuah gambar melalui internet, lalu dibuat PowerPoint. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan apa yang mereka diketahui tentang gambar tersebut di depan kelas. Membuat pengetahuan siswa lebih luas, kritis dan kreatif sesuai apa yang ada di pikiran mereka. Selain itu, proses ini melatih keberanian siswa dalam menyampaikan pemikirannya di depan umum. Karakter siswa pun teknologi sudah diterapkan dalam proses pembelajaran, namun akan tetap ada hambatan dalam penggunaan teknologi di sekolah, baik dari siswa maupun guru itu sendiri. Tidak semua maupun guru itu mengakses teknologi yang lengkap seperti laptop, handphone, ataupun wifi sebagai penunjang pembelajaran yang modern. Meskipun sekolah telah memberikan fasilitas yang baik, namun siswa akan kesulitan mengakses tugas dan guru apabila menggunakan internet. Apalagi ada beberapa siswa yang berada di pondok di mana akses penggunaan teknologi terbatas. Sedangkan guru, hambatan yang hadapi dalam kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang begitu pesat, khususnya bagi guru senior. Dengan adanya kemajuan teknologi, guru dapat memberikan tugas melalui internet, bahkan pengajaran pun dapat dilakukan melalui internet, dapat harus bertemu langsung dengan siswa. Hal ini memunculkan kekhawatiran jangan-jangan sekolah hanya menjadi mitos ke depannya, mengingat aktivitas belajar mengajar yang dilakukan tanpa tatap muka dan hanya melalui sambungan internet. Menurut narasumber, sekolah tidak boleh menjadi sebuah mitos, meskipun teknologi memberikan dampak positif dan kemudahan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Adanya teknologi bukan berarti dapat mengendalikan manusia, namun manusia yang harus menguasai teknologi dan mengendalikannya. Pembelajaran dapat diakses melalui internet, bahkan terkadang internet lebih tahu dari seorang guru, namun pengajaran, akhlak, nilai, dan karakter tidak dapat diajarkan hanya melalui media internet, melainkan harus ada peran guru secara langsung. Jadi peran dari sekolah sebagai wadah pendidikan tidak boleh dikatakan hanya sebuah mitos. Artinya teknologi boleh jadi sudah maju, namun bukan berarti teknologi dapat mengendalikan pembuatnya. Itulah materi dari tentang pendidikan era milenial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.